Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama analis RHB Sekuritas, Andre Benas. Selamat pagi, Mas Andre. Ya, Mas Andre, tadi saham kembali dibuka menguat. Memang penguatannya tidak terlalu signifikan begitu ya dibanding penutupan kemarin yang juga sebenarnya terkoreksi 1,53% di penutupan kemarin. Seperti apa analisis Anda untuk pergerakan indeks sepanjang hari ini? Mungkin kalau saya lihat sih memang pagi ini setelah 4 hari berturut-turut market kita di sell off, kemungkinan besar memang sedikit momentum positif ya hari ini, karena saya melihat mungkin kemarin malam dari US market pun juga ketika pagi hari memang minusnya cukup dalam, kemudian setelah second session ternyata ada sentimen positif terutama dari stimulus ya, jadi kelihatannya memang di Amerika Serikat akhirnya Partai Demokrat di sana akan bernegosiasi dengan White House mengenai masalah stimulus sehingga marketnya menjadi positif. Saya lihat memang kalau pagi ini memang sentimen tersebut menyelimuti pasar Indonesia. Kemudian juga saya lihat dari harga nilai tukar dolar ya. Pagi ini harga nilai tukar dolar memang agak sedikit melemah, dolarnya melemah, jadi rupiahnya menguat. Jadi saya lihat memang itu bisa menjadi sentimen positif bagi market hari ini. Oke, tapi sebenarnya masih ada peluang tidak untuk IHSG bisa kembali ke level 5.000-nya begitu, dan kira-kira membutuhkan stimulus apa saja untuk indeks bisa kembali ke level 5.000? Untuk indeks mungkin ke 5.000 hari ini kelihatannya sih agak cukup berat ya. Saya melihat karena memang kemarin malam ada pengumuman PSBB dari DKI Jakarta, jadi yang diperpanjang ya. Ada mixed view ya, jadi antara negatif dan positif. Memang untuk saat ini katalis terdekat untuk mencapai 5.000 kelihatannya masih agak menantang ya. Jadi memang harus dari sentimen global serta sentimen domestik untuk hari ini. Kalau memang mau bisa mencapai 5.000. Tapi setidaknya masih ada optimisme untuk kita bisa kembali ke level 5.000 karena sebelumnya prediksi sejumlah analis bisa melihat IHSG ada di 5.100 setidaknya di level psikologi seperti itu. Betul, saya sih masih melihat ada positif kalau misalnya indeks bisa ke 5.100, cuman memang tidak dalam waktu dekat karena kalau kita lihat dari sektor perbankannya pun dalam mungkin udah hampir 2 minggu ini selalu tertekan ya. Jadi kalau misalnya sektor perbankannya tidak rally, saya rasa indeks akan cukup berat untuk kembali ke level 5.000. Oke, baik. Ini terkait dengan PSBB yang jilid 2 ini yang diperpanjang begitu. Anda melihat apakah investor masih jaga-jaga untuk melihat kembali ke pasar atau ada hal lain tidak dari efek diperpanjangnya PSBB terhadap pasar begitu? Sebenarnya kalau impact PSBB terhadap pasar saya rasa udah lebih minim ya, karena kita sudah melewati. Sudah lebih minim, baik. Memang ini efek yang terjadi di pasar adalah sebenarnya sentimen lockdown dari mungkin ekonomi global ya. Jadi dalam minggu ini kan kita mendengar bahwa UK akan melakukan mungkin imbauan untuk work from home selama 6 bulan ke depan. Kemudian juga ada rumor bahwa Amerika Serikat ingin lockdown, cuma namun ditepis oleh Presiden Donald Trump. Jadi saya rasa memang perekonomian atau market global ini dihantui oleh sentimen lockdown karena kemungkinan besar second wave dari virus COVID-19 yang akan menyelimuti global. Tapi saya lihat dari day trade-nya pun sebenarnya memang untuk yang second wave ini kelihatannya tidak akan mematikan perekonomian begitu ya. Oke, baik. Lalu kalau di tengah sentimen seperti ini begitu, ada tidak saran dari Anda begitu dari analis untuk apa yang bisa dilakukan oleh para pelaku pasar? Mungkin apakah menyasar safe haven kah atau akan tetap mencari saham yang memang berpeluang atau lebih resilience di pasar untuk saat ini? Kalau saya lihat sih memang untuk saat ini mungkin lebih bisa mencari saham-saham yang lebih sedikit defensif, kemudian safe haven seperti US dollar memang agak cukup menarik ya kali ini, karena kalau kita lihat memang dolar indeksnya di global sedang menguat, jadi di tengah posisi gold yang sudah orang banyak yang taking profit ya, jadi memang investasi dolar cukup menarik saat ini. Kemudian untuk pilihan saham bisa mungkin saham-saham defensif seperti mungkin perbankan di LQ45 yang memiliki fundamental yang cukup baik, kemudian saham-saham consumer atau utilities yang kelihatannya masih bisa defensif di waktu
lockdown ini. Oke, dari sejumlah saham yang tadi Anda sebutkan itu termasuk beberapa saham yang juga bisa menyokong rebound-nya indeks kah, atau ada kira-kira ada sektor-sektor lain yang bisa mensupport indeks untuk saat ini? Kalau saya lihat memang untuk mensupport indeks harus di sektor-sektor yang besar ya. Mungkin di LQ45 kalau kita lihat mungkin top 1, top 2-nya adalah BBCA, kemudian BBCA BBRI, perbankan ya. perbankan, kemudian juga seperti Unilever, ICBP itu yang bisa menyokong ISG. Kemudian juga mungkin utilities company seperti Pegas atau Jasa Marga yang kelihatannya masih bisa membantu IHSG untuk sedikit rebound ya, balik ke level 5.000. Oke. Namun kalau untuk memang agak lebih menantang ya dalam waktu dekat ini. Baik, kalau tambang sempat disarankan, sempat direkomendasikan oleh sejumlah analis begitu mungkin yang untuk jangka panjang, apakah ini masih cukup menarik untuk bisa disasar para pelaku pasar? Sebenarnya kalau untuk jangka panjang saya lihat seperti pertambangan batu bara memang ini posisi cycle-nya lagi di bottom ya. Jadi memang kalau lebih ke long term, saya rasa mungkin saham pertambangan batu bara ini bisa menarik ya. Apalagi kalau mungkin bagi investor yang horizon periodnya mungkin lebih dari 6 bulan, saya rasa memang ketika timingnya waktu di bottom ini adalah saat-saat yang cukup penting atau yang cukup menarik lah untuk melihat saham batu bara. Karena saya melihat valuasi juga cukup murah, kemudian outlook-nya juga sedikit lebih bullish ya, karena kalau kita lihat memang perekonomian Cina ini sudah sedikit membaik dibandingin dengan negara lain, jadi kemungkinan besar ada penambahan demand dari negara di Cina. Oke, baik. Terima kasih Mas Andra Benas telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell pagi ini.